instan adalah makanan praktis yang sangat populer di kalangan masyarakat. Salah satu bahan pada bumbu mie instan adalah monosodium glutamat atau MSG. MSG adalah gabungan natrium dan asam glutamat yang memberikan rasa gurih pada makanan. MSG telah lama digunakan dalam industri pangan dan diakui aman dalam jumlah terbatas. Banyak yang mengonsumsi mie instan dalam jumlah banyak tapi tidak menyadari oleh dampaknya. Baik, untuk dampak konsumsi MSG terlalu berlebihan, yang pertama dapat menyebabkan gangguan saraf. Migrain adalah jenis sakit kepala yang instan dan berdenyut, biasanya terjadi di satu kepala. Pemicu migrain bisa bervariasi seperti stres, gangguan tidur, atau konsumsi makanan tertentu termasuk yang mengandung MSG. Dan yang kedua dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Natrium dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, meningkatkan volume darah, dan pada gilirannya meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, ada gangguan metabolisme seperti obesitas dan diabetes. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh yang meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Diabetes terjadi ketika tubuh tidak dapat mengatur gula darah dengan baik, seringkali akibat obesitas dan pola makan. Baik, untuk argumen yang pertama ini yaitu mengkonsumsi MSG berlebihan dapat mengakibatkan gangguan pada neurologis. Yang kedua, sindrom yang berkaitan efek samping MSG, Chinese Restoran Syndrome, yang merangsang pelepasan glutamat berlebih di otak. Argumen kedua, mie instan mengandung natrium yang lebih tinggi daripada MSG dan garam. Konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh dan peningkatan tekanan darah. Lalu, orang yang sering mengonsumsi MSG dapat lebih besar risikonya mengalami hipertensi. Selanjutnya yaitu argumen ketiga. Konsumsi MSG secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selanjutnya yaitu argumen ketiga. Konsumsi MSG secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, MSG juga merangsang produksi hormon ghrelin yang bertanggung jawab atas rasa lapar. Lalu, peningkatan nafsu makan yang berlebih akibat MSG dapat mengakibatkan konsumsi kalori yang berlebih dan obesitas. Kesimpulan dari materi ini adalah MSG meningkatkan cita rasa makanan, tetapi konsumsi berlebihan berpotensi menyebabkan gangguan syaraf, hipertensi, dan gangguan metabolisme. Masyarakat perlu lebih bijak dalam mengonsumsi mie instan dan makanan lain yang mengandung MSG tinggi. Cara terbaik menjaga kesehatan adalah dengan membatasi konsumsi makanan olahan, memilih makanan lebih alami, serta menjaga pola makan seimbang. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pengaruh kerja MSG dalam memengaruhi sistem saraf dan metabolisme tubuh, serta sejauh mana efeknya dapat dianggap berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang? Nah, MSG bekerja dengan merangsang reseptor umami di lidah yang kemudian mengaktifkan jalur saraf ke otak untuk meningkatkan persepsi rasa gurih. MSG mengandung asam glutamat neurotransmitter yang berperan dalam sinyal saraf di otak. Dalam jumlah wajar, MSG aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan efek berbahaya pada kebanyakan orang. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti Chinese Syndrome, yang meliputi sakit kepala, mual, dan lemas. Studi juga menunjukkan bahwa MSG dalam dosis tinggi dapat merangsang sistem saraf simpatis, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan stres oksidatif yang dapat merusak sel otak dalam jangka panjang. Namun, bukti ilmiah mengenai dampak negatif jangka panjang MSG masih diperdebatkan, dengan beberapa penelitian menunjukkan risiko minimal jika dikonsumsi dalam batas yang direkomendasikan oleh WHO dan FDA. Oke, untuk soal yang kedua ini adalah apakah ada alternatif alami pengganti MSG yang digunakan tanpa mengurangi kelezatan makanan, dan juga bagaimana efektivitasnya terhadap menurunkan risiko kesehatan seperti MSG sintetis. Sebetulnya
Untuk pengganti MSG sendiri itu ada banyak bahan alami, seperti ada ikan teri, kaldu tulang, ada tomat, dan juga ada keju parmesan. Nah, 4 bahan ini itu mengandung rasa yang sama seperti MSG. Maksudnya itu adalah dia itu tidak mengurangi rasa keasinan dibandingkan MSG, tetapi dia itu cenderung lebih alami dibandingkan MSG. Karena 4 bahan ini tidak melalui bahan-bahan proses-proses reaksi kimia ya. Kalau MSG sintetis itu adalah melalui reaksi kimia. Nah, 4 bahan yang saya sebutkan tadi ini merupakan bahan-bahan alami, di mana 4 bahan alami ini tidak melalui reaksi kimia. Jadi, dia itu menurunkan resiko kesehatan lebih tinggi. Karena apa? Karena tidak melalui bahan kimia tadi ya. Jadi, 4 bahan ini itu efektivitasnya itu adalah dia tidak menambah resiko toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan MSG sintetis tadi ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah sejauh mana peraturan standar dan keamanan pangan seperti BPOM dan FDA itu menetapkan batas penggunaan MSG di masyarakat, dan juga apakah regulasi ini perlu ditingkatkan atau tidak ya? Jawabannya itu regulasi ini cukup efektif di masyarakat. Karena apa? Karena BPOM dan FDA itu sudah menetapkan seberapa batas konsumsi MSG kita di masyarakat. Nah, selain itu, bagi beberapa orang yang memiliki produk-produk yang mereka kelola sendiri itu, untuk BPOM dan FDA itu perlu adanya label. Maksudnya kayak label makanan dari produsennya itu yang menuliskan bahwa seberapa banyak sih dia menggunakan MSG pada produknya. Nah, dan juga BPOM dan FDA itu juga melakukan survei ke pasar-pasar terdekat untuk mengetahui sebanyak mana sih kita menggunakan MSG di masyarakat itu. Nah, untuk regulasi ini setidaknya itu perlu diperketat sedikit ya, karena tidak semua orang itu mengerti seberapa banyak batas penggunaan MSG di masyarakat yang kita gunakan.